warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita rasakan hari ini. Ini adalah gerbang utamanya Hagia Sophia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walau baru adzan yang boleh diperdengarkan di Hagia Sophia, dan sudah lama muslimin tidak sholat di sini, tapi suatu hari pasti mereka akan kembali sholat di Masjid Hagia Sophia. Buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Hagia Sophia kembali dibuka sebagai masjid bagi muslimin. Kabar gembira ini hadir di tengah pandemi COVID-19 yang menutup masjid-masjid muslimin di seluruh dunia, yang membatasi muslimin untuk beribadah di dalam tempat ibadah mereka. Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun belum leluasa membuka dirinya hingga hari ini. Apalagi Al-Masjidil Aqsa yang masih ada di bawah cengkeraman penjajah Zionis. Kabar gembira itu hadir dari Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, yang menandatangani resmi pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid. Kabar gembira hadir dari pemimpin Turki itu untuk seluruh muslimin. Jazakumullah atamal jaza ya Erdogan wa man ma'ak. Basyartumuna wa adkhaltumus surur fi qulubina fi qulubil muslimin. Razaqakumullahu al-istiqamah wa hafizakum min makril a'da. Terima kasih kepada Erdogan yang memberikan kabar gembira, memasukkan bahagia di hati seluruh muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk Anda semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua dari makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hagia Sophia adalah sejarah panjang muslimin. Sejak dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa negeri itu, negeri Konstantinopel, dengan gereja terbesarnya Hagia Sophia akan jatuh ke tangan muslimin, baru lebih dari 8 abad setelahnya muslimin mampu sholat di dalamnya. Hari itu adalah hari Selasa, bertepatan dengan waktu asar, tanggal 20 Jumadal Ula 857 Hijriah, atau 29 Mei tahun 1453 Masehi. Selama 481 tahun lamanya, muslimin menikmati Hagia Sophia sebagai masjid. Bukan hanya masjid, tapi ia adalah merupakan pusat ilmu, pusat peradaban, bahkan ibu kota muslimin di muka bumi saat itu di bawah Turki Utsmani. Hingga datanglah Yahudi Zionis, berbajukan sekulerisme, berselendangkan nasionalisme, menutup Hagia Sophia, dan tidak lagi diizinkan muslimin untuk sholat di dalamnya. Mereka ubah menjadi museum. 86 tahun lamanya mereka melakukan kezaliman itu. 86 tahun lamanya muslimin rindu hanya sekedar untuk sholat 1 rakaat di dalamnya. Termasuk saya. Ketika saya hanya bisa mendengarkan azan asar di pelataran dan di dalam Hagia Sophia, tapi tak bisa sujud dan rukuk saya lakukan di dalamnya. Tapi alhamdulillah, Jumat yang lalu, tanggal 10 bulan Juli 2020 atau tanggal 19 Zulqa'dah 1441 Hijriah, telah resmi Hagia Sophia dibuka kembali sebagai masjid bagi muslimin. Direncanakan sholat pertama kali adalah sholat Jumu'ah, sholat besar bagi muslimin ini, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 bulan Juli tahun 2020, atau bertepatan insya Allah dengan tanggal 3 bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah mudahkan.
Muslimin di Turki menyambut dengan syukur, gembira dengan kabar gembira itu. Seluruh muslimin pun bersyukur atas berita yang membahagiakan ini. Amerika, sebagian negara Eropa, terutama Yunani dan Rusia meradang. Dan media di Arab serta negara-negara Arab dalam ketidakjelasan sikap. Tapi datang ucapan selamat dari berbagai ahli ilmu, ulama dan pakar-pakar muslimin. Syekh Hatim Al-Uhaini berkata, belenggu itu telah putus. Masjid Hagia Sophia, amanah Sultan Muhammad Al-Fatih setelah 86 tahun ditutup. Hari ini muslimin memasukinya dengan wudhu, bukan dengan tiket. Siapa yang tidak bahagia dengan dikumandangkannya azan di dalamnya, hendaknya mengecek kembali dirinya. Ya Allah, muliakan Islam dan muslimin. Dalam tweetnya, Dr. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti sebagai pakar ilmu politik Islam berkata, tahun lalu seorang wanita menari tarian balet di dalam Masjid Hagia Sophia. Hal itu memicu kemarahan muslimin dari dalam dan luar Turki. Dan hari ini ia kembali menjadi masjid yang bersih dari semua hal kotor itu. Selamat untuk muslimin seluruh dunia dan bela sungkawa untuk kaum munafik yang menjilat seluruh agama dan memerangi Islam. Ya Rob, kau telah memberikan nikmat, maka tambahi. Maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Keberanian yang dilakukan oleh Erdogan dan pemerintahannya hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia bukan sesuatu tanpa rencana, apalagi tanpa kajian, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang yang meragukan tentang keputusan yang dibuat oleh Erdogan. Majalah Mujtama, terbitan Kuwait, salah satu majalah terbesar yang bicara tentang dunia Islam, pernah membuat wawancara dengan Erdogan yang saat itu masih berposisi sebagai wali kota Istanbul. Tahun 1994. Catat itu, 26 tahun yang lalu. Dia diwawancarai, dia berkata, kami akan mengembalikan wajah Islam ke Istanbul dan Hagia Sophia akan kembali menjadi masjid bagi muslimin. Janji 26 tahun yang lalu. Dan Dr. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti, pakar politik Islam, berkata, dan hari ini dia telah melakukannya. Begitulah seorang mukmin jika berjanji, dia akan menepati. Di dalam Twitter Erdogan yang berbahasa Arab, dia kembali mengunggah tulisan, menghidupkan kembali Hagia Sophia adalah kabar gembira untuk kembalinya kemerdekaan Masjidil Aqsa. Nampaknya Erdogan kembali berjanji.